Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merly dengan NIM C0E0233030 dari Prodi Keuangan Daerah kelas R002. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, serta fungsi pajak. Masuk ke pendahuluan. Pajak merupakan salah satu sumber dana dan penerimaan negara yang bersifat vital dalam kepentingan dan kesejahteraan negara, yang mana dipungut dari masyarakat dan pada akhirnya akan kembali lagi untuk kebutuhan masyarakat. Dalam pemungutan pajak tentunya memiliki cara dan sistemnya tersendiri dalam melakukan tugasnya. Begitu pula dalam pemungutan pajak terdapat macam-macam dari tarif pajak dan fungsi dari pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui beberapa besaran pajak terutang dengan menghitung jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang ia tempati. Sistem pemungutan perpajakan dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh yang bersangkutan agar dapat masuk ke kas negara. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan presentase. Masuk ke materi pertama, yaitu cara pemungutan pajak. Dilihat dari stel-stelnya, berdasarkan Undang-Undang PPH, Indonesia dalam proses pemungutan pajaknya menganut stel-stel campuran, yang mana pada awal tahun angsuran didasarkan besarnya pajak yang terutang pada surat pemberitahuan sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun dihitung berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya. Cara yang kedua yaitu dilihat dari asasnya. Wajib pajak dalam negeri digunakan asas domisili. Wajib pajak luar negeri digunakan asas sumber, dan wajib pajak badan atau orang asing digunakan asas kebangsaan. Selanjutnya yaitu dilihat dari sistemnya. Sampai tahun 1967 menggunakan Official Assessment System. Pada mulai tahun 1968 sampai 1983 menggunakan Semi Self Assessment System yang dikenal dengan tata cara MPS atau menghitung pajak sendiri dan MPO menghitung pajak orang. Yang terakhir yaitu mulai tahun 1984 sampai sekarang wajib pajak menghitung sendiri fiskus bersifat pasif yang hanya melakukan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan wajib pajak. Lanjut ke sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ini terdiri dari 3 sistem. Yang pertama itu Official Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan atau jenis pajak daerah lainnya dalam pembayaran PBB, KPP, merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang atau SPPT yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Selanjutnya yaitu Self Assessment System. Self-assessment system ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Contohnya adalah jenis pajak
PPN dan PPh, sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pada tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Di dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Jadi wajib pajak itu sebisa mungkin mengusahakan menyetorkan pajak sekecil mungkin. Ini adalah konsekuensi dari menerapkan sistem ini. Selanjutnya yaitu withholding system, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan wajib pajak maupun aparat pajak Fiskus yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan berlaku, penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Pihak ketiga memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak ini tergantung pada pihak ketiga. Contoh pemungutan pajak yang menggunakan withholding system ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi karyawan sebagai wajib pajak tidak perlu lagi pergi ke KPP yang untuk membayarkan pajak tersebut. Materi selanjutnya kita masuk ke tarif pajak. Pada dasarnya, pajak adalah pengenaan atas segala objek pajak yang memang menjadi tanggungan wajib pajak. Tarif pajak pada umumnya berupa besaran presentasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pengenaan pajak. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentasi tertentu. Lanjut ke jenis tarif pajak. Jenis tarif pajak ini ada 4, yaitu tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya pengenaan pajak tidak akan berubah-ubah. Di Indonesia, tarif tetap ditetapkan pada bea materai, pembayaran dengan menggunakan cek atau biljet giro. Untuk berapapun jumlahnya dikenakan pajak sebesar 6.000. Selanjutnya yaitu tarif proporsional atau sebanding. Tarif proporsional adalah tarif berupa presentasi tertentu yang sifatnya tetap meski terjadi perubahan terhadap berapapun besar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, maka makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Selanjutnya, tarif progresif atau meningkat. Tarif progresif adalah tarif berupa presentasi tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Selanjutnya yang terakhir yaitu tarif degresif atau menurun. Tarif degresif merupakan presentasi tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Kebalikan dengan pajak progresif, presentasi pajak dengan tarif degresif yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Dengan kata lain, presentase atau tarif pajak akan semakin rendah atau menurun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak ini terdiri dari 4 fungsi, yaitu yang pertama itu fungsi budgetir atau sumber keuangan negara. Pajak mempunyai fungsi budgetir, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya
memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan atau PPh, PPN, dan pajak barang mewah, dan PBB. Selanjutnya yaitu fungsi regularen atau pengatur. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contohnya itu yang pertama, pajak penjualan atas barang mewah. Jadi pemerintah memberikan pajak barang mewah ini semakin mewah barang tersebut, maka pajaknya akan semakin tinggi. Ini dikenakan supaya rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah, atau dengan kata lain mengurangi gaya hidup mewah. Yang kedua yaitu tarif pajak ekspor sebesar 0%. Maksudnya agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara. Yang ketiga yaitu tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, maksudnya agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi atau membayar pajak yang tinggi pula sehingga terjadinya pemerataan pendapatan. Selanjutnya yaitu fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas artinya pajak yang berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat. Pemungutan pajak ini adalah solusi paling pas untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat sehingga perekonomian itu tetap stabil dengan adanya pajak ini. Selanjutnya yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah atau negara nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Dari paparan materi di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode mengelola utang pajak yang bersangkutan agar dapat masuk ke kas negara. Sistem pemungutan pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dengan pembahasan dan aturan segala hal yang terkait dengan subjek maupun objek. Ada beberapa sistem pemungutan yang ada, yaitu self-assessment system, yaitu sistem penentuan pajak membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Kemudian official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Dan yang terakhir yaitu withholding system, yaitu besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga, bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak Fiskus. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif,
dan tarif degresif. Pajak terdapat 4 fungsi, yaitu fungsi budgetir, fungsi regularen, dan fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.